Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhri, NIRM 0417100898. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, semester 7 tingkat 4A, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, jurusan pertanian. Di sini saya akan memaparkan yaitu hasil dari praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan dengan diampu oleh dosen Ibu Dr. Dina Marta Susilawati, SSI, MSI, dan Ibu Titis Puri Purbaningtyas, SP, MSI. Di sini saya telah melakukan praktikum pengamatan studi kasus lahan pertanian di Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Berikut adalah identitas diri dari saya sebagai penulis. Metodologi, waktu dan tempat. Pelaksanaan praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan dilakukan pada semester 7 pada bulan Januari sampai Februari 2021, bertempat di lahan pertanian Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hasil dan pembahasan. Pada praktikum mata kuliah ini, saya melakukan pengamatan tiga kali, yaitu pertama evaluasi sumber daya lahan. Nah, saya di sini akan memaparkan dulu evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan merupakan penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan atau cara yang sudah teruji. Evaluasi kesesuaian lahan ini dikaitkan dengan penggunaan pada komoditas tertentu dan bagaimana tindakan pengelolaannya, di mana hasil penilaian kesesuaian lahan dapat berupa kelas kesesuaian lahan aktual dan kelas kesesuaian lahan potensial. Pada pengamatan evaluasi sumber daya lahan, saya mendapatkan hasil yaitu pada poin pertama tekstur tanah pada lapisan tanah 40 cm yaitu AH dan S, atau tekstur tanah agak halus dan tekstur tanah sedang. Pada lapisan bagian bawah juga sama yaitu AH dan S. Yang kedua yaitu lereng permukaan sekitar 15-30%. Poin ketiga drainase yaitu B dan AB atau drainase baik dan ada drainase agak baik. Pada kedalaman efektif sekitar 90-50 cm. Terus selanjutnya yaitu poin kelima keadaan erosi yaitu R, erosi ringan, dan poin keenam yaitu kerikil atau batuan tidak saya amati karena sesuai dengan kondisi, tidak dapat menghitungnya. Lalu pada poin 7 yaitu banjir, O0 atau tidak pernah banjir. Pada pengamatan evaluasi sumber daya lahan pada kegiatan lahan aktual dan potensial, kualitas dan karakteristik lahan pertanian pada Desa Cisurupan, terdapat beberapa data yang saya dapati, yaitu pada T regim temperatur, pada poin temperatur rata-rata tahunan yaitu 20 derajat Celcius. Pada W, ketersediaan air, bulan-bulan kering kurang dari 75 mm yaitu 3-5 bulan. Curah hujan tahunan rata-rata 1600 mm per tahun. Pada R, kondisi perakaran, poin 1 kelas drainase tanah yaitu sedang, tekstur tanah permukaan yaitu agak halus. Yang ketiga yaitu kedalaman perakaran sekitar 90 cm. F, retensi hara pada poin 1 yaitu KTK di bawah permukaan yaitu 15-16 kategori rendah, dan poin kedua pH-nya yaitu 6. Selanjutnya pada poin N, ketersediaan hara P2O pada permukaan yaitu sedang, K2O pada permukaan yaitu sedang. Toksisitas pada salinitas yaitu kurang dari 3, lereng yaitu 23,5. Dan didapati kelas kesesuaian lahan aktual yaitu S3 dan kelas kesesuaian lahan potensial S2. Jadi berikut merupakan hasil dari lahan aktual dan potensial Desa Cisurupan. Aktual dan potensial. Selanjutnya pada praktikum yang kedua yaitu status daya dukung lahan. Daya dukung berarti kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia dan organisme lainnya.
Penentuan daya dukung lahan berbasis neraca lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan atau supply dan kebutuhan atau demand lahan untuk kondisi saat ini dan kondisi di masa akhir perencanaan sesuai skenario RT per RW. Status daya dukung lahan merupakan gambaran mengenai rasio atau selisih antara sisi ketersediaan lahan atau supply dan sisi kebutuhan lahan atau demand. Pada praktikum status daya dukung lahan, bagian menghitung ketersediaan suplai lahan pada Kecamatan Cisurupan, yaitu dengan rumus SL sebagai berikut, didapati hasilnya yaitu 33.607. Pada praktikum status daya dukung lahan, praktikum menghitung ketersediaan suplai lahan, didapati berdasarkan data pada Kecamatan Cisurupan, hasil perhitungan nilai produksi total yaitu pada jenis komoditas jagung, padi, dan palawija, sekitar nilai produksinya yaitu 189 miliar, pada komoditas buah yaitu 70 miliar sekian, pada komoditas sayur yaitu 336 miliar sekian, tanaman obat 7 juta sekian, komoditas daging 4 miliar sekian, komoditas telur 3 miliar sekian, komoditas susu 15 miliar sekian, perkebunan 39 juta sekian. Dengan total keseluruhan jenis komoditas 8 komoditas tersebut ditotali nilai produksinya yaitu 640 miliar sekian. Selanjutnya pada tugas praktikum status daya dukung lahan yaitu bagian menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak dengan rumus KHL per L, yaitu kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal yaitu dengan satuan kilogram per hektar per tahun, dengan 1000 kilogram kebutuhan hidup per penduduk dibagi dengan produktivitas beras lokal pada Desa Cisurupan itu 2.400 kg hektar per tahun, yaitu dengan hasil kebutuhan lahan untuk hidup layak yaitu 0,42 per hektar per tahun. Selanjutnya pada praktikum status daya dukung lahan, pengamatan menghitung kebutuhan demand lahan dengan rumus berikut. Total kebutuhan lahan setara beras didapati dengan jumlah penduduk per jiwa dikalikan luas lahan yang dibutuhkan untuk kehidupan hidup layak per penduduk. Ya, didapatkan dengan hasil 47.405 hektar. Pada penentuan status daya dukung lahan didapati sebagai berikut, yaitu status daya dukung lahan yang diperoleh antara ketersediaan lahan SL dan kebutuhan lahan DL, yaitu SL lebih kecil dari DL yaitu 33.607 lebih kecil dari 47.405. Artinya daya dukung lahan defisit atau terlampaui. Selanjutnya pada praktikum pencemaran dan degradasi lahan. Sebelum saya memaparkan hasilnya, yaitu saya akan memaparkan definisinya, yaitu interaksi antara manusia dan lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, hilangnya suatu populasi. Permasalahan lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik, sehingga pencemaran dan degradasi lahan dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, terganggunya rantai makanan, dan penurunan fungsi tanaman kaitannya dengan erosi tanah dan lain-lain. Akibat lanjut dari proses degradasi lahan adalah timbulnya area-area yang tidak produktif yang disebut lahan kritis dengan tanah permukaannya topsoil telah memburuk. Pada bagian observasi pencemaran dan degradasi lahan, pada poin penyebab pencemaran dan degradasi lahan, tanah yang ada pada lahan pertanian Desa Cisurupan memiliki 3 proses penting yang menyebabkan terjadinya degradasi tanah yang terjadi, yaitu antara lain yang pertama itu degradasi fisik yang berhubungan dengan memburuknya struktur tanah sehingga memicunya pergerakan, pemadatan, aliran banjir berlebihan, dan erosi dipercepat yang telah terjadi pada Desa Cisurupan. Yang kedua yaitu degradasi kimia yang berhubungan dengan terganggunya siklus karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan unsur-unsur lainnya karena
telah terjadi penggunaan pupuk secara berlebihan dan pembuangan limbah yang tidak teratur. Nah, selanjutnya pada poin ketiga yaitu degradasi biologi yang berhubungan dengan menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik tanah. Aktivitas biotik dan keragaman spesies fauna tanah yang juga ikut menurun. Nah, degradasi biologi ini terjadi karenanya penggunaan kimia sehingga yang merusaknya tanah-tanah tersebut. Selanjutnya, solusi pencemaran dan degradasi lahan. Pada desa Cisurupan, ada beberapa solusi yang kita simpulkan, yaitu pemberian topsoil dan bahan organik. Nah, topsoil menjadi penting karena di samping sebagai sumber unsur hara, makro dan mikro, bahan organik dan sumber mikroba potensial juga dapat berfungsi sebagai bahan untuk memperbaiki struktur tanah yang ada sehingga dapat merangsang perkembangan akar pada tanah awal pertumbuhan. Pada tahap awal ini juga dapat pula ditambahkan bahan-bahan organik yang telah dikomposkan terlebih dahulu untuk penambahan unsur hara dalam tanah. Nah, penambahan bahan organik ini kita dapati misalnya dalam pembuatan pupuk kandang dan penggunaan bokasi. Selanjutnya, yaitu solusi kedua, yaitu tanaman penutup tanah atau cover crop. Nah, cover crop ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman awal atau fungsi jenis tanaman ini adalah melindungi permukaan tanah dari tumbukan bulir-bulir hujan yang memiliki kemampuan sebagai pemecah dan penghancur agregat-agregat tanah, sehingga apabila nanti hujan, tanaman pelindung ini akan melindungi dan meminimalisir yaitu jatuhnya bulir-bulir hujan yang bertumbukan ke bawah tanah. Nah, memperlambat aliran permukaan, memperkaya bahan organik dalam tanah. Nah, memperkayanya ini karena cover crop ini akan menyumbang bahan organik ke dalam tanah saat dia tumbuh, memperlambat aliran permukaan serta menambahnya besarnya porositas tanah. Jenis tanaman yang sering dipakai pada cover crop adalah jenis leguman atau kacang-kacangan karena kemampuannya dalam menghasilkan hijauan, kandungan N yang tinggi, nitrogen yang tinggi, dan mudah lapuk dan dapat diserap oleh tanah nantinya. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.